Jadi untuk suka duka ya, suka duka untuk selama di LTE itu harus sukanya ketemu banyak teman yang konyol, yang asik juga apa ya, semuanya itu mau saling membantu gitu kalau ada masalah gitu loh. Dapat cewek baru Itu mah bonus. Banyak juga yang cinlok di kelas sih. Untuk diri saya pribadi sih lebih mengenal diri saya pribadi sih. Jadi saya apa itu sama di LT3 ini, LTE ini saya jadi lebih mengenal diri saya sendiri gitu. Kayak ya emang sifat-sifat buruk saya juga, baiknya juga kayaknya dikit saya. Kayak gitu, jadi saya lebih kenal apa itu, lebih bisa paham lah yang benar karakter orang gitu, gimana cara apa itu memahami sikap siapa orang dan bagaimana sikap saya sendiri gitu, harus kayak gimana gitu. LT3 itu karena orangnya terlalu santuy, jadi ya sukanya itu karena santuy dan kita kayak nggak tertekan harus apa kayak ngumpulin tugas ya santuy semua. Jadi ngumpulin semua, nggak semua. Teman-teman itu sebenarnya tuh mereka tuh semua ini orang-orang baik. Cuman kadang emang baiknya baru keluar pas timingnya tepat aja, kadang gitu. Misal kayak kemarin pas ada momen-momen yang ya intinya momen-momen saya susah itu terus banyak yang bantu gitu, itu suka-sukanya ya, orangnya baik semua lah, asik. Suka duka selama menjadi temen ini dikat lah sih kok. Ya nanti dikat ya. Sukanya ya punya banyak temen yang berbeda-beda sih. Berbeda-beda. Suka aja punya temen yang berbeda-beda. Untuk bicara masalah suka itu banyak sekali, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cuma kuncinya satu, selama kamu bisa sendiri membaur dengan teman-temanmu, kamu bisa mengekspresikan dirimu dengan dirimu sendiri apa adanya. Itu sudah merupakan suka yang sangat-sangat menyenangkan. banyak sih. Salah satu dua lah. Hah? Yang paling berkesan ya sukanya dulu lah. Ya memang sukanya sih paling berkesan nih. Apa ya, mendapat pelajaran terbaru dari hidup. Dari hidup. Apa tuh? Apa? Selalu santai menghadapi itu masalah, harus tapi nggak apa tapi ke sini tetap santai dan slow menghadapi masalah. Kalau dari semester 1 sampai 6 sih banyak kalau suka-sukanya. Suka aja banyak. Ya salah satunya dapat banyak temen lah. Teman. Iya loh, banyak temen doh. Sukanya banyak teman yang bisa dimanfaatin. Maksudnya dimanfaatin kan, kalau ngerjain tugas dibantuin kan, dimanfaatin buat ngerjain tugas. Ya kalau apa-apa bareng, terus misalnya kalau ada misalnya ulangan ya paling share ke semuanya, terus misalnya bengkel cewek-ceweknya dibantu, pokoknya cewek-cewek udah diutamakan dulu lah gitu, pokoknya banyak bantu bareng-bareng. Ya kalau nggak ngerjain PR ya nggak tugas nggak apa semuanya nggak ngerjain juga. Tapi ya kadang ada juga yang numpuk dulu. Ya aku nggak tahu. Saling bantu ya. Enak, pengalaman nambah, hidupnya jadi beragam. Kelas LT3 itu manusianya beragam, punya banyak karakter, punya karakternya masing-masing. Jadi lebih banyak ketemu karakter-karakter, jadinya bisa lebih memahami lah ke banyak karakter gitu lah. Jadi tingkat kepekaannya tuh nambah kalau sama LT3. Terus juga orangnya asik-asik juga, cuman agak jarang nongkrong aja. Ya pada umumnya bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki karakter masing-masing beragam dan memberi pembelajaran hidup yang cukup banyak lah. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang dengan karakter yang berbeda, kita harus bersikap yang lain juga. Jadi ya mungkin banyak pembelajaran hidup yang didapatkan. Selain itu
selain pembelajaran hidup mungkin ya dengan berkuliah dan dikelaskan di LT ini ya dapat pasangan hidup juga, semoga saja. Ya mungkin ya seputar itu untuk senang suka dukanya ya. Mungkin sukanya saya memiliki beberapa teman yang cukup kompeten di bidang pendidikan, jadi ya saya bisa memaksimalkan teman-teman saya. Kalau bukan untuk dimanfaatkan, untuk diapakan lagi teman kan? Tahu berbagai macam karakter orang ya, dan orangnya tuh orang asik-asik anak LTE. Dan yang paling aku suka tuh anaknya tuh lucu-lucu, humoris. Kalau di semacam disengak itu nggak baper. Untuk sukanya itu banyak sekali, tapi yang paling jelas adalah kalau slow semuanya, cepat semuanya. Apabila ada musibah ditanggung bersama, selalu ada teman yang ada ketika kita membutuhkan mereka, mau itu hal yang positif maupun negatif, selama itu baik ya didukung. Main bareng, orangnya pada gokil dan santuy-santuy semua. Teman-teman itu baik semua, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Terus kalau ada tugas itu seringnya dikerjain bareng-bareng, atau kalau salah satu orang bisa ngerjain ya nanti di-share, dibagi ke teman-teman lainnya. Kemudian orangnya juga simpel-simpel, humble. Kita bisa nyontek bareng, terus juga main bareng, tapi jarang sih. Salah satu momen yang tidak terlupakan yang sangat saya ingat dan saya terkenang waktu futsal apa sih? Classmate. Futsal esport, Electrosport. Nah, itu ceritanya kita melawan salah satu kelas tetangga. Nah, waktu itu kebetulan kipernya saya dan kita langsung tertinggal baru 1 detik. Nah, tapi kita bisa menyusul dan ke babak adu penalti, dan mereka tidak terima karena ya adalah. Nah, permulaan dari permasalahan itu terjadilah selek antara kelas kami dan kelas sebelah, dan sampai berlarut-larut jadi rival, bukan rival Octavian. Nah, dan di situ rasa rasa kekeluargaan, rasa memilikinya sangat tinggi karena ada teman kami itu yang jadi target. Tapi kami tetap ada di belakang mereka, belakang dia. Ya pokoknya pasti kalau ada masalah atau hal yang tidak mengenakan, teman-teman selalu ada di belakang kita, selalu menjadi support kita. Satu lagi seperti waktu basket kemarin, waktu banyak masalah itu, nah itu sampai berlarut-larut hingga larut malam, sampai malam pokoknya. Nah itu ya pokoknya mereka selalu ada untuk kita semua, untuk saya terutama. Nggak ada sih, asik semua sih, paling kebanyakan lebih ke arah susah aja diajak kumpul. Yang paling itu sebenarnya nggak ada sih, benar keseluruhan tuh nggak ada sih, hampir semuanya tuh oke lah. Cuma itu ya kurang ngumpul aja sih kelas. Agak disayangin sih sama 3 tahun ini, kayak kita jarang main bareng gitu lah. Ya cuma berapa kali aja tuh, mungkin gak lengkap sih kalau mau bandingin sama kelas lain, tapi itu kalau enggak sih oke-oke aja sih sebenarnya. Karena terlalu santai ya jadi kena marah, jadi ketinggalan kan, ya dukanya banyak banget. Tertinggal apa ditinggal? Tertinggal dan ditinggal kayaknya beda tipis ya. Lebih ke kadang kalau kita kumpul, misal pengen kumpul bareng itu
ada yang nggak bisa ya, saya sendiri sering nggak bisa. Saya sendiri sering nggak ikut ini, cuman karena ini udah akhir-akhir jadi nah gitu, saya secara pribadi mikir wah kalau nggak sekarang nanti kita udah sampai penempatan malah udah susah. Selagi masih ada waktu yang tersisa ya kumpul, ya, saya ikut lah. Yang lain ya kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, cuman nanti kalau next time atau kapan-kapan kita bisa satu kelas full kan lebih seru, lebih enak. Mungkin dukanya ketika harus berpisah, ketika nggak dapet share-sharean, itu duka sekali. Duka itu berat untuk menjelaskan duka, tapi satu hal yang pasti, duka itu terjadi ketika kamu kehilangan. Maka jangan sampai kamu kehilangan satu momentum pun di keadaanmu pada kelas LTE ini, oke? Sayangnya belum ada jodoh nih. Gimana? Belum dapat jodoh. Ya lu besono. Ya. Dukanya nggak ada, dukanya. Serius, nggak ada. Banyak sukanya aja. Ya. Dukanya nggak ada. Nggak tahu, Ding. Enggak lah, Nggak ada. Keren nggak ada. Harus ada. Kan nggak harus ada kan? Dukanya tak lupain, no. Yang masih tersisa? Nggak ada, udah nggak ada duka yang tersisa. Oh, udah diobatin tuh sama yang di situ. Bener. Jauh dari rumah, jarang pulang. Kucingnya mati. Hah? Kucingku ya, kucingku mati. Pokoknya dukanya selama ini itu sih, jauh dari rumah. Apa yang nggak ada? Kayaknya dukanya nggak ada. Yakin nggak ada. Dukanya biar orang-orang aja yang tahu, nggak perlu diumbar. Oh, nggak ada. Harus ada. Nggak ada. Rasanya ada kok. Apalah. Seneng terus ya, Deh? Hah? Seneng terus ya? Ketawa terus kok? Ya Allah, ini di kamera loh nanti. Nggak apa-apa. Ngawur nanti. Apa? Nggak ada. Mungkin banyak, tapi ya udah, kan udah lewat. Jadi ya udah, semua duka tuh dilupain. Kalau duka nggak ada lah, namanya hidup tuh jangan sampai pernah duka, selalu bahagia terus kalau bisa, mantap. Mungkin dukanya itu sih, kalau ada salah-salah terhadap teman, mungkin perkataan, kata-kata, perbuatan, caci maki yang saya lontarkan kepada teman-teman, kalau bisa dimaafkan. Dukanya seperti itu sih. Bingung sebenarnya, karena kayaknya ya ya ada lah dukanya. Cuman kalau diomongin di sini kayaknya agak kurang inilah ya. Jadi dukanya biar saya sendiri yang tahu aja. Dari teman-teman LTE, apa ya, secara nggak langsung kayak telat untuk banyak waktu untuk bersama, meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul, mungkin itu dukanya. Jadi secara momen kebersamaannya itu mungkin bisa dikatakan kurang. Seandainya bisa dimulai lebih awal dulu, mungkin bisa lebih banyak lagi kenangan-kenangan yang bisa diciptakan, seperti itu. Kalau masalah komunikasi di grup tuh anak-anak termasuk agak pasif ya. Jadi kalau dimintai pendapat atau informasi apa untuk menanggapi apapun tuh jarang banget, sedikit responnya. Ya sebenarnya ini hal yang agak memalukan, karena mulai dari lagu yang saya perkenalkan, yaitu Kurikulum Hatimu yang saya lontarkan, pada awalnya lagu itu adalah lagu yang saya sukai. Saya ingin menyampaikan kalau lagu ini lagu yang saya sukai, namun akhirnya malah saya dianggap mengaku-ngaku itu lagu saya. Ya sudah, saya terima saja.
Ya karena lagu itu juga kita jadi makin kompak ketika ada acara yang berhubungan dengan musik dan menyanyi. Kalau lagunya lagu kurikulum hatimu, semua sekelas bisa menyanyi bersama, itu merupakan sesuatu yang suka, kebanggaan bagi saya. Walaupun saya tahu itu sebenarnya tidak tersenyum dan bahagia karena telah menyanyi bersama, sebenarnya itu tersenyum bahagia karena meledek saya, atau mungkin karena lagu itu menghina saya, tapi ya nggak apa-apa, karena setelah jadi kompak dan bernyanyi bersama ya saya jadi ikut senang. Lagu habis di FKBSE. Kalau dukanya sih nggak ada menurut saya. Kemudian untuk dukanya sendiri masih apa ya? Masih mungkin kita satu kelas ini mempunyai circle-nya masing-masing. Jadi memang dukanya itu kadang kita di circle-nya masing-masing, jadi nggak bisa bersama kayak gitu. Kayaknya nggak ada duka, karena semua yang saya alami itu saya anggap hura-hura. Oh ya, nggak ada. Kalau pribadi saya nggak ada duka. Mungkin ya seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, mungkin dukanya ya kurangnya kita berkumpul, sulitnya untuk diajak berkumpul. Mungkin ya saya juga bukan orang yang sering ngumpul, tapi saya juga pengen sebenarnya ngumpul. Tapi teman-teman sendiri dari mayoritas nggak ada yang berkumpul, ya jadinya saya ikut nggak berkumpul. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya pengennya ya banyak waktu yang bisa kita habiskan bersama. Tapi ya apa daya, memang dasarnya dari teman-teman kita nggak suka berkumpul ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Tapi banyak momen-momen dimana kita bisa berkumpul bersama, seperti waktu akhir tahun, atau bakar-bakar di Kosmas, atau waktu dan yang terakhir kemarin ini ke Pantai Menganti. Tapi nggak full tim, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa berkumpul bersama. Untuk teman-teman semua, kalau ada waktu atau seenggaknya luangkanlah waktumu lah, entah itu untuk beberapa jam atau cuma 1 hari untuk kumpul, untuk bercengkrama dengan teman-teman, sehingga apa ya, bisa saling sharing. Walaupun sudah lulus, walaupun sudah punya kesibukan masing-masing, tetaplah jaga komunikasi dan jangan lupakan teman-teman LTE yang sudah berjuang dari awal bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Oh, kita kan udah 3 tahun lah ya berjuang bareng inilah ya. Nggak tahu lah bagaimana bentukannya kita berjuang dulu, apa kejadian yang kita alami dulu 3 tahun itulah. Pesan saya itu jangan lupa lah sama teman-teman kita. Siapa tahu nanti penempatan kita nggak tahu nih, mungkin udah beda posisi nih. Mungkin yang satu udah atasan, yang satu bawahan, tapi jangan lupa lah, tetap aja itu kan teman kita berjuang gitu. Sebisa mungkin saling membantu gitu. Mungkin pas kondisi kayak gitu kan bisa banget membantu gitulah. Itu aja sih buat saya. Untuk teman-teman LT3E sukses terus ke depannya. Semoga kita semua bisa jadi pegawai PLN bareng-bareng. Jangan lupa komunikasinya jangan sampai putus ya, kalau misalnya ntar penempatan nggak tahu di mana kan ya. Siapa tahu ada reuni-reuni kan ya. Kalau ada waktu mungkin kita bisa semua kita bisa kumpul bareng, bisa ya saling sharing, tukar pikiran, atau ya cuma sekedar bercanda-bercanda gak jelas, tapi itu seru lah intinya, gitu aja. Terima kasih buat semua anak kelas LT3E atas 3 tahunnya. Intinya ya makasih banyak buat semuanya yang udah selalu support dalam keadaan apapun. Ya nggak banyak pesan buat teman-teman. Pesannya terima kasih udah berada di sekeliling Tiar selama 3 tahun, udah mengenal Tiar. Tiar juga senang sekali bertemu teman-teman, kenal teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segalanya, dan ya jangan lupa kita semua. Untuk jenjang ke depan, sebaiknya jangan terlalu terlena. Sebab di depan itu belum tentu lurus, kadang juga belok. Ketika waktunya belok, maka beloklah.
untuk depannya aku berharap sih dapat bisa membantu saya sama sih kalau besok udah kerja, kalau ada masalah apa-apa gitu. Masalah jodoh, keuangan, segala masalah, segala aspek ya. Aku jodoh Mas Mukti. Pokoknya kita aja lah apa namanya ya, temen lah kalau dibutuhin apa ada, selalu ada gitu. Setidaknya dibales lah kalau ngechat atau apa gitu. Yes, dah kita jalan. Teman-teman ya setelah lulus ya masih jangan langsung hilang lah. Masih dijaga komunikasinya. Terus ya kayak kata Mukti, tetap saling bantu kalau ada yang butuh lah. Udah aja. Kedepannya semoga teman-teman sukses semuanya. Terus ditempatin di luar Jawa. Semoga pokoknya apa yang diinginkan dapat tercapai, terus dapat ditempatkan di tempat yang diinginkan, berbahagia selalu, sukses dunia akhirat. Sukses terus. Jangan lupa apa ya? Jaga kesehatan, semangat dah. Ya, tetap jaga silaturahmi. Jaga kesehatan dah. Ya kan buat tes jaga kesehatan. Apa? Stay safe. Stay safe. Terus, semoga lolos itu ujiannya buat PLN-nya. Aku nggak tahu. Kapan? Oh, ya udah, sukses dunia akhirat aja. Standar sekali ya. Semoga sukses buat ujian-ujian yang bakal kita hadepin. Soal kompetensi, tes kesehatan, hard kompetensi. Semoga penempatannya sesuai yang kita harapin. Kalau bisa tetap menjadi orang yang gatel. Jangan menjadi pribadi yang baik. Enggak lah, hari kebalikan hari ini. Tetap jadi orang yang baik, lebih baik, terus berkarya, jangan sombong, jangan lupa temennya. Itu sih. Semoga setelah kita mengalami banyak momen setelah 3 tahun ini, banyak momen suka, momen duka, kita bisa lebih kompak lagi, bisa sering kumpul lagi, terus karena saya ngerasa tuh 3 tahun kita bareng, kita jarang ada momen bareng gitu. Mungkin itu yang bikin kita agak selek atau nggak kompak. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih banyak main bareng, momen bareng yang bisa bikin kita lebih kompak lagi. Terus setelah kita penempatan nanti, semoga kita masih ingat juga sama teman-teman semua, saling membantu. Nanti kalau ada masalah apa, kita bisa saling bantu lah, bisa tetap akrab gitu. Kedepannya kalau bisa ya lebih interaktif lagi, mungkin emang dari sikap teman-teman dalam menyikapi ketika ada informasi baru atau apa, itu mungkin emang termasuk yang ya agak lambat atau lebih suka bertindak langsung. Mungkin kedepannya terutama di grup-grup kalau bisa, kalau ada yang membutuhkan konfirmasi ataupun setidaknya direspon dengan baik lah. Soalnya agak susah ngumpulkan, apalagi kalau ada temen yang sidang 2 kali, kalau bisa dibantu. Misalnya ya sukses lah kedepannya dan bisa meluangkan waktu lagi kedepannya buat teman-teman. Dimanapun kalian berada, sukses selalu dan jangan lupa komunikasi satu sama lain, karena aku yakin pada saat video ini ditonton mungkin kalian sudah berada di tempat yang mungkin jauh lah, dan aku harap komunikasi tetap bisa terjaga. Yang pertama, terus menjadi orang yang rendah hati dan jangan lupa sholatnya ditingkatkan, dan selalu bekerja keras di dunia kerja kita nanti. Jangan pernah lupa kita pernah punya sejarah, baik sejarah buruk maupun sejarah bagus di kelas LT3E. Ya mungkin banyak kenangan yang kita lalui bersama, jadi jangan pernah ada yang kita tinggalkan dari semua yang telah kita lakukan bersama.
Semoga kita nanti bisa bertemu di tempat yang lebih indah, dan tempat itu adalah di mana kita telah menggapai impian kita masing-masing di perusahaan yang kita cintai, yaitu PT PLN Persero. Mungkin ketika besok sudah penempatan masing-masing, sudah jadi orang sukses semua, jangan lupa touring bareng. Kita main bareng lagi. Semoga kedepannya kita sukses semua dimanapun kita akan ditempatkan, dan tetap jaga tali silaturahim. Pesan untuk teman-teman LTE, jadi untuk kita yang punya circle masing-masing, nah untuk perbedaan itu mari kita satukan. Jadi jangan sampai perbedaan circle tersebut memisahkan kita untuk bermain. See you on top guys. Semoga lebih baik sama seperti yang lainnya. Secara khusus semangat untuk Indah. Beban di depan masih banyak, ada uji kompetensi, ada kompetensi, kamu harus kuat Indah. Terus ya pokoknya untuk teman-teman semangat untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Semoga kita bisa menghadapinya dengan lancar. Semoga dipermudah semuanya pokoknya. Udah gitu pokoknya. Ya. Satu kata. Itu kan strip. Sama hati-hati gitu loh. Oke. Abnormal. Misalnya. Anjay. Mantap. Dablek. Biasa. 2 kata itu. Biasa. Happy ya? Menyenangkan. Seru. Lu. Sukses. Terima kasih. Semangat. Oh iya. Istimewa. Manstoy. Istimewa lah. Yahud. Goyil. Magnus. Oke. Gimana rasanya dapat support system di detik-detik akhir penyusunan tugas akhir? Kalau diceritain panjang sih itu. Ya yang jelas apa ya? Beruntung aku dapat support system di detik-detik akhir, soalnya Jadi dilupain. enggak gitu. Gimana ya? Emang lagi butuh penyemangat aja. Emang apa kondisinya? Lagi malas untuk ngapa-ngapain gitu. Dulu kan ada orang yang mendampingi, bisa semangat terus. Semester 1, 2, 3. Terus 4, 5 kan jadi down sampai 6 tuh. Emang sih ini cerita aja, sedikit cerita. Jadi apa ya, menurut saya pacar itu bisa memotivasi sih. Bisa jadi motivasi. Ya seperti nggak gitu. Soalnya apa ya, aku mikirnya kalau udah pacar itu, kalau apa nggak kelihatan pintar di depan pacar itu agak malu gitu. Jadi Contohnya ke orang. waduh, beda bro, beda prinsip. Intinya aku sangat berterima kasih ya, karena udah bertemu dia. Nah, adalah nah itu sih. Walaupun setelah itu langsung LDR, nggak apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman LTE juga. Paling ganteng. Teman sekelas paling ganteng menurut hasil Adin. Teman sekelas paling ganteng. Oh ya. Karena udah keseringan lihat jadi nggak tahu bedanya gantengnya mana. Nggak ada. Satu ya yang paling pasti ada dong. Paling ganteng. Paling ganteng menurut kriteria aku nih. Iya. Siapa ya? Ntar deh gitu. Siapa ya? Siapa sih? Bebas. Paling ganteng. Tiar. Udah? Tiar. Alasannya kenapa? Pak Tiar kan ya. Ya karena aku suka yang manis-manis jadi ya. Siap, mantap. Gak masuk. Asik kan?
WC, kamar mandi. Ya Allah. Ya Allah. Ini semua dapat kayak gini. Beda-beda setiap orang. Kenapa spesial yang sudah room tour kamar mandi semua di Polines? Oke. Tapi emang bener sih, hampir semua udah pernah aku injakan. Kalau yang paling mantap, paling berkesan ya sejauh ini yang saya tahu MDH itu. Nah, dari semua aspek, segala sisi itu yang paling enak lah. Tapi kalau sekarang ada yang nambah, saya belum tahu ya, nggak tahu. Cuman sejauh yang saya udah pernah ya disitulah. Itu aja, makasih. Terima kasih. Kalau dikon milih ya mending milih rival Wela. Rival. Nggak boleh dong. Cewek dong. Rival. Ternyata kamu sekarang selama ini. Sampun. Gak apa-apa. Tadi Sila aja nyebut nama. Permintaan terakhirmu. Gimana rasanya jadi ketua kelas LTE, terutama di waktu-waktu terakhir tingkat 3 kan yang cukup berat, krusial waktu-waktu krusial jadi ketua kelas yang diketuai bangsat gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya ya jadi ketua kelas apa enggak. Rasanya jadi ketua kelas di saat krusial ya ada enaknya ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu nggak bisa nyuruh bawahan. Nggak ada yang jalan soalnya. Kalau sukanya dapat gelar ketua kelas aja. Gila jabatan berarti? Enggak tuh. Dah. Astaga. Apa ya? Sebelumnya kan juga udah pernah. Tapi beda rasa. Emang beda rasa? Hah? Apaan? Maksudnya dulu kalau sama teman sekelas tuh susah. Kalau berantem tuh susah gitu kan. Terus yang kalau pokoknya beda sifat, beda orang juga ya, beda suasana lah. Contohnya gimana? Apanya? Beda sifat. Beda sifat apa? Ya beda lah pokoknya. Tapi sekarang sih nggak apa-apa sih. Sekarang kok pertanyaan gini sih? Terus ya gitulah pokoknya bisa lihat sendiri kan. Udah. Dari Alfi, teman di LTE yang paling menyebalkan? Nggak ada kayaknya. Atau semuanya? Ada dong. Nggak ada. Kan menyebalkan kan bukan berarti benci. Siapa ya? Bisa dilihat dulu mukanya. Yang nggak datang ada Iqbal, Ferdi, dan Siapa ya? Nugraha aja, Nugraha. Nugraha. Kenapa? Tahu. Kamu. Oh yang Ya bisa dilihat sendiri lah. Oh, momen memalukan tuh. Mungkin aku tuh sering itu apa ngepek kayak gitu. boleh ngepek tuh. Tapi kan kepeanku itu berguna buat semuanya. Tak sebarin. Tips and triknya gimana? Apa? Tips and trik. Itu udah dari SMA, jadi terlatih. Gak ada rasa apa-apa. Gak ada dampaknya juga. Nggak ada rasa bangga. Enggak. Tipsnya? Tips buat apa? Itu biar jadi paling cantik di elektro. Aku nggak jadi pakai. Astaga. Nggak tahu. Nggak ada tips. Saat saya ketika tidur ya memang kondisi badan memang tidak enak. Jadi memang Pak Adi membolehkan saya untuk istirahat di dalam kelas. Terima kasih Pak Adi, mantap. Rasanya sidang 2 kali, kaget ya rasanya. Pertama kali kaget ketika ada pengumuman kalau sidangnya diulang, terus ada sidang lagi tuh sedih terus kaget lah. Deg-degan juga sih karena
masalahnya kan sama yang punya wewenang gitu kan, kajur gitu kan. Kalau misalnya dia memutuskan untuk saya nggak lulus kan ya bisa-bisa aja gitu. Jadi ya deg-degan aja. Terus apa? Yang kedua tadi? Apa tadi? Rasanya nggak ditemenin. Oh, nggak ditemenin. Kalau nggak ditemenin ya biasa sih sebenarnya, nggak jarang aja ditemenin kan. Jadi udah biasa. Cuman ya kalau kata teman-teman LTC, teman-teman kelas sebelah sih parah sih katanya. Nggak aku yang bilang tapi teman-teman kelas sebelah. Belum ada lagi. Udah itu aja. Gimana bisa pernah dapat beasiswa? Hah? Sedangkan sidang 2 kali kok bisa dapat beasiswa? Sebenarnya dapatnya harusnya 2 kali, cuman yang sekali agak kena zong. Kenapa bisa dapat? Kayaknya sama kayak Aris. Dia banyak lakinya, banyak beruntung. Vitara itu bagaimana kok bisa kepikiran sampai bikin motor HP itu? Oh, Sampai bisa kan karena ya mungkin itu 1-2 strategi yang tidak terencana tapi bisa dilaksanakan. Nah kalau itu karena mungkin kan karena teman sekelas kan, siapa lagi yang bantu kalau bukan teman sekelas, seperti itu. Tapi kan kamu nggak minjemin motor. Terus saya rasa ya kurang lebih seperti itulah, bukan berarti memanfaatkan, tapi itu tadi memaksimalkan teman dan maksimalkan kesempatan masuk. Seperti itu. Enggak maksudnya. Enggak gitu dong. Masuk ke ruang terdalam. Enggak, cu. Ada lagi? Biasa kan kalau pacaran sama teman sekelas kan nggak enak. Kalau misalnya ngambek kan sekelas jadi diem-dieman. Nah itu ada tips sama triknya nggak sih? Kalau misalnya lagi berantem apa gimana gitu di kelas gimana? Tips and triknya ya kalau secara general harusnya menjawabnya ya jangan mencampur adukan masalah pribadi ke masalah umum. Cuma dalam realitanya saya alhamdulillah belum merasakan ada permasalahan yang bisa membawa sampai ke kelas seperti itu. Jadi bukan saya nggak mau ngasih tips and trik. Kalau tips secara umumnya seperti itu. Kalau bisa membagi ego supaya tidak mencampur adukan masalah-masalah yang kita hadapi sehingga orang lain terdampak akan masalah tersebut. Seperti itu. Satu kata buat doi. Istimewa. Rasanya gimana ya jadi editor nggak dibayar? Yang pasti aku sih seneng-seneng aja sih ya, soalnya kan aku di sini juga nggak mengharap imbalan karena prinsipku setiap momen yang kita rekam atau kita foto pada saat ini suatu saat akan menjadi sejarah, dan di situ aku nggak mau melewatkan momen itulah, karena dengan foto dan video kita bisa mengingat masa-masa yang pernah dilewati. Perasaan saya ketika jadi sumber tugas-tugas di LTE ya saya senang bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Kemudian yang saya rasakan ketika mungkin yang saya bagikan itu salah, ya biasa aja. Gimana ya ceritanya itu pagi-pagi hari Kamis itu saya masih di Tembalang. Sorenya itu saya masih bisa men-story Amir lagi jogging itu di Mula Warman. Saya beli kelapa muda, terus malamnya saya pulang sampai rumah jam 11. Nah paginya saya langsung goes. Nah waktu goes itu hanya berdua ke puncak-puncak asmara, puncak-puncak gunung. Daerahnya itu terjal. Nah waktu turun
Padahal saya pakai perlengkapan yang komplit, sedangkan teman saya hanya pakai sendal dan kolor. Nah, lucunya dia itu nggak apa-apa, tapi saya yang pakai perlengkapan komplit malah terjelungup. Nah, kejadiannya itu sangat cepat, sepersekian detik. Kan tahu kan kalau orang jatuh itu kan nggak sadar, tiba-tiba udah nyungsep. Nah, saya itu persis kayak gitu, tiba-tiba udah magrok dan ya udah, saya tetap tabah dan kuat menghadapi semuanya sambil menahan tertawa atas jokes-jokes mereka yang ya sebenarnya nggak lucu, tapi objeknya itu jadi lucu gitu. Pertanyaan dulu khusus. Ini ada permohonan dari teman-teman khusus spesial, minta impersonate dosen favorit. Tolong di impersonate. Oh iya. Impersonate sebanyak-banyaknya dosen. Dosen siapa ini? Tapi saya kayaknya nggak berani karena setelah impersonate saya kena itu bibir saya. Nggak usah sebutkan nama dosennya. Oh ya, siapa? Sonet. Dosen pertama. Suaranya serak ya? Serak. Oh itu Bikom. Itu Bikom. Apa ya? Ya ini ya ini bearingnya seperti ini ya. Ini ya. Seperti ini ya. Ya seperti itu ya. Siapa? Siapa ini? Oh, Pak. Ngomongnya lah. Ngomongnya. PC. Ya ndak boleh, Raisa aku. Ya ndak boleh. Ini tuh harusnya begini. Ya pokoknya akar 3. Ya udah bisa. Iya. Kamu tuh pokoknya sementing teko, turu ra apa-apa, sementing teko. Telat ra apa-apa, sementing teko. Wes. Sapa? Bedos sih, Pak. Motor sinkron. Iya sih. Kurang ngerti. Sapa nih? Akhir. Hah? Mikir. Oh, jangan. Ya, Raisa apa? Ya, ngikirnya gini ya. Piye. Saudaranya Pak Kasurga. Itu dosen yang saya hormati. Ngene lho, Dik. Bedanya. Itu bedanya. Dek, kowe aja turu lho, Dek. Iki penting lho kanggo kowe. Iki 90% mahasiswa tekane iki nganggo materiku. Itu. Siapa lagi? Jo. Jangan itu. Apa itu? Halo. Indah malahan. Siapa? Coba lagi, Jo. Udah. Kita ayo sentak. Siapa nah ya? Ya sudah. Terima kasih ini karena sudah mau pada pulang. Oh iya, sudah mau pulang ya. Ya, hati-hati di jalan semuanya. Yang di hati kapan jalan? Ya, terima kasih. Apa? Jangan lupa taat protokol kesehatan 3M. Walaupun menterinya dapat 17M. Masker. Apa? Masker. Mangan masker kerja. Aja mangan masker. Mangan, masker, kerja. Gitu, siap. Dadah semuanya.